رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Masya Allah, kita dengarkan maulid yang agung mulia yang mengenalkan kita sosok agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menghantar kita untuk mencintai beliau, mengagungkan apa yang ada kaitan dengan beliau. Dan seperti itulah yang ada di dalam maulid-maulid yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan ukuran iman kita sempurna atau tidak tergantung cinta kita sempurna atau tidak terhadap kekasihnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri langsung dalam Al-Qur'an kita bisa dapatkan bagaimana ia kenalkan sosok agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kenalkan sosok agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umat-umat sebelum kita, sehingga mereka para umat sebelum kita mendapat wejangan kabar berita dari para nabi rasul yang Allah utus kepada mereka akan kedatangan sosok agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bagaimana Allah gambarkan dalam Al-Qur'an yang menunjukkan keagungan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ambil janji, perjanjian, ikrar kepada setiap Nabi Rasul dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa, andaikan mereka berjumpa setelah mereka menerima wahyu dari Allah dan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mengerti, paham dengan wahyu tersebut dan dapat membimbing umat mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada mereka, ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kemudian kalau datang kepada kalian seorang utusanku yang membenarkan semua yang datang pada kalian, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian harus berikrar mengiyakan, kalian pasti akan beriman dengannya dan membela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyatakan kepada kita, galu akrarna. Mereka semua serentak dari Nabi Adam sampai Nabi Isa yang jumlahnya 124.000 itu atau lebih atau kurang mengatakan akrarna, kami semua berikrar ya Rabb di hadapanmu, andaikan Nabi utusan tersebut datang kami pasti beriman dan membelanya. Selipan dari Allah Subhanahu wa taala pesan yang agung besar dalamnya untuk kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita kenal keagungan Nabi besar Muhammad dan anugerah yang agung yang besar yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar terpaut hati kita untuk mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kadar cinta itu iman kita akan menaik, akan menjadi sempurna, lebih sempurna. Maka setiap mereka yang cinta kepada seseorang, maka ia akan selalu berusaha mengikuti
jejak langkah apa yang dicintai oleh seorang yang dicintainya, maka kala itulah dia akan berusaha mengikuti jejak langkah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah nyatakan kepadanya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah nyatakan kepada semua kita sebagai hamba, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah dalam Al-Quran menyatakan, apa yang datang kepada kalian dari Rasulku Muhammad yang baik, fakhudhuh, maka ambillah, laksanakanlah, kerjakanlah, amalkanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang ia larang dari kalian darinya, maka berhentilah, stoplah, jauhilah. Allah tidak mengatakan apa yang ada dalam Al-Quran yang baik maka ambillah, atau yang tidak, yang tidak dilarangnya tinggalkanlah. Tidak. Kenapa? Karena yang paling kenal, yang paling paham, yang paling mengerti rahasia apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran untuk kita sebagai hamba hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menyatakan kepada kita satu anugerah yang besar, yang agung, yang hanya Allah berikan kepada Nabi-Nya agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah tidak berikan kepada selainnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan beliau thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Allah mengatakan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Suatu anugerah yang Allah tidak berikan kepada selain Nabi Muhammad, hanya Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu anugerah terbesar. Satu-satunya bukti seseorang makhluk yang pernah melihat Khalik pencipta adalah Nabi besar Muhammad. Kalau malaikat mencari bukti, kalau para nabi rasul mencari bukti, sosok makhluk yang pernah melihat Tuhannya Allah, langsung bicara dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, hanya sosok agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dikenalkan oleh Habib Ali Habsyi, digiring oleh beliau. Luar biasa. Maka satu-satunya harapan bagi setiap pencinta sempurna Nabi-Nya Muhammad untuk bisa bersama beliau dunia akhirat. Dan disitulah tempat yang paling agung, yang paling mulia, yang disiapkan oleh Allah kepada setiap hambanya. Tempat di situ ada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah telah menyatakan kepada kita, al-mar'u ma'aman ahab, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, anta ma'aman ahbabta. Dan ini adalah harapan setiap kita, setiap pencinta. Maka digiring kita setiap minggu paling sedikit untuk kita mencintai, mengenang seorang yang dicintai oleh Tuhannya Allah agar kita cintai. Maka di antara niat yang harus kita pasang ketika kita setiap kali hadir majlis, yang mana di situ terutama dibacakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar bertambah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, maka kita akan dapatkan rasa iman. Dzaq ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan Nabi Muhammadin nabiyya. Baru dia akan merasakan manisnya iman, rasanya iman. Baru ketika dia Allahu Akbar salat merasakan nikmatnya salat. Kalau dia puasa maka dia akan merasakan nikmatnya puasa. Kalau dia duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala, baca la ilaha illallah, baru merasakan nikmatnya kalimat la ilaha illallah. Kalau dia duduk ke majelis, maka dia akan merasakan nikmatnya duduk di majelis. Kalau dia baca Al-Quran, maka dia akan merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Begitupun yang lain, begitupun yang lainnya, maka dia akan merasakan nikmat apa yang dilaksanakan olehnya dari apa yang datang dari kekasih Allah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap itu ada rasa, dan rasanya berbeda. Setiap ibadat yang diwajibkan atau disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi besar Muhammad
ada rasanya. Ada rasanya. Nikmat lebih nikmat dari rasa makanan yang ada. Karena nikmatnya sekujur tubuh dirasakan oleh galab, gawalib, waruh. Anggota tubuh kita lahir, batin kita, hati kita, jiwa kita akan merasakan nikmat yang luar biasa yang tidak bisa diungkapkan. Karena itulah mereka orang-orang yang kenal dengan Tuhannya Allah, merasakan nikmat apa yang mereka dapatkan dari Tuhannya Allah, mereka mengatakan laukan ahlul jannah ala ma nahnu fi lakanu fi aishin tayyib. Awgamagalu radhiyallahu anhu. Andaikan penghuni surga mereka mendapatkan apa yang kami dapatkan, maka sungguh kehidupan mereka kehidupan yang menyenangkan, yang baik, luar biasa. Kenapa? Karena mereka merasakan manisnya mengenal Tuhannya Allah, mengingat Tuhannya Allah, beribadat karena Tuhannya Allah dan lain sebagainya. Ini yang kita cari. Ini yang harus kita perhatikan. Ini yang harusnya juga ada dalam benak hati kita, pikiran kita. Karena ini yang akan kita bawa dan menyelamatkan kita. Karena kita akan menghadapi kehidupan yang jauh lebih berat, keadaan yang jauh lebih mengerikan. Corona kecil, apa yang lebih hebat dari corona yang akan datang mungkin setelah kita jauh lebih hebat, lebih berat, kecil. Keadaan yang kecil yang kita hadapi, kita akan menghadapi keadaan yang jauh lebih besar, lebih mengerikan, menakutkan. Kehidupan kita setelah dunia lebih menakutkan dari kehidupan kita di atas dunia. Barzakh. Harus kita persiapkan tempat kita di barzakh. Kalau tidak, naudzubillah. Kalau kita tidak siapkan dari sekarang, naudzubillah. Dan kehidupan kita di dalam barzakh jauh lebih besar, jauh lebih lama daripada kehidupan kita di alam dunia. Kita akan di situ dipindahkan oleh Allah lagi ke keadaan yang jauh lebih menakutkan, lebih mengerikan. Sehingga para nabi rasul, para kekasih Allah pun takut. Sehingga para malaikat pemimpin mereka pun takut. Allah menggambarkan yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffan la yatakallamun illa man adina lahu rahman wa qala sawaba dzalikal yaumul haq. Sehingga ada yang berangkat yang angkat bicara karena menakutkan luar biasa. Sampai Rasulullah ketika menceritakan kepada Sayyidah Aisyah, istri tercinta beliau, yang memang sudah disiapkan oleh Rasulullah untuk mengemban ilmu syariat dan lainnya yang bermanfaat buat umat bagi kaum laki dan perempuan. Sayyidah Aisyah dari sekian istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Sayyidah Khadijah, masya Allah, sudah memberikan jiwa, raga, harta, pangkat, kedudukan yang beliau miliki untuk Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keadaannya tidak senyaman keadaan yang dimiliki oleh Sayyidah Aisyah dan istri yang lainnya. Sudah boleh berikan Sayyidah Aisyah disiapkan oleh Nabi besar Muhammad. Maka Rasulullah mengatakan, nanti ketika orang berkumpul di padang mahsyar, mereka semua tidak berpakaian. Ketika Sayyidah Aisyah mendengar Rasulullah mengatakan tidak berpakaian, beliau mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, nanti saling melihat. Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, keadaan akan lebih mengerikan sehingga tidak terlintas satupun di antara mereka untuk melihat selainnya. Kenapa? Karena keadaan yang amat mengerikan, luar biasa. Terakhir kita akan melintas siratan mustaqim, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, antara mahsyar maugib dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Di bawahnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang ulama mengatakan ada riwayat 1000 yang melintas siratan mustaqim. Dari 1000 yang melintas, setiap manusia melintas. Para nabi rasul pun melintas. Nabi besar Muhammad pun akan melintas. Semua akan melintas, tidak terkecuali. Dari 1000 yang melintas hanya satu yang selamat.
Ada riwayat dari 100 yang melintas siratal mustaqim hanya 1 yang selamat. Dari 100 yang melintas hanya 1 yang selamat. Yang 99 tidak selamat. Kenapa? Karena mereka ketika di dunia tidak mau mendengar. Qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dahulu kami ketika hidup di atas dunia mau mendengar, mau mendengar, karena pertama kali adalah mendengar. Kemudian setelah mendengar dicerna dengan akalnya yang baik, diselaraskan dengan perintah yang datang dari para nabi dan rasul utusan Tuhannya Allah, maka sudah dengan mendengar, mencerna dengan akalnya, maka seorang dengan sendirinya akan melakukan yang baik. Tapi mereka mengatakan lau kunna nasma' au na'qil, andaikan kami dahulu mendengar perintah para utusan, au na'qil, atau kami menggunakan akal kami dengan baik, ma kunna fi ashabis sa'id, pasti kami tidak akan pernah masuk ke dalam atau menjadi penghuni neraka sa'id ini. Alhamdulillah. Allah pendengarkan kita sosok agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Habib Ali Habsyi ketika merayakan Maulid dia mengatakan, andaikan untuk mengungkapkan sifat-sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya dan lain sebagainya, tidak mungkin mampu lisan atau pena untuk mengungkapkannya. Yang ada andaikan diungkapkan tidak sampai 10/10. Mala tafi bi ushri mi'syari awsafi dzalikal maksud, tidak akan sampai 10/10 sifat seorang yang agung, manusia agung yang disifatkan tersebut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan semua kita kenal dengan Nabi besar Muhammad, cinta dengan Nabi besar Muhammad, mencintai Allah dan dicintai oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semua kita dimasukkan ke dalam surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma, mudah-mudahan corona cepat selesai hilang insyaallah, digantikan dengan kelapangan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Rizki-rizki kita yang macet kemarin mudah-mudahan insyaallah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala.